Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dodoku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun yang ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Teh lagi di kesempatan hari ini, edisi ke 1 Februari 2022 di awal bulan ya teman-teman. Mudah-mudahan segala sesuatunya membaik di ya di tanggal baru, bulan baru, semuanya semoga menjadi baru dan seperti yang kita harapkan pastinya. Dan apapun yang saat ini sedang kita hadapi dalam kondisi apapun, jangan lupa untuk terus mengatakan terima kasih kepada diri sendiri, terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada waktu, terima kasih kepada alam atas apa yang sudah kita hadapi sekarang dan atas apa yang sudah kita dapatkan sekarang. Jangan lupa untuk terus bersyukur ya. Ketemu sama Mas Teh lagi kesempatan hari ini, edisi ke 1 Februari 2022. Dan maaf teman-teman, aku barusan nggak jadi live deh kayaknya. Niatnya mau bikin video live, tapi pas sudah mau live, Mas Wardi pamit mau berangkat kerja. Dia bilang kalau misalnya aku capek aku boleh istirahat ya Kang, kata dia gitu. Nggak tahu kenapa air mata saya tiba-tiba keluar pas dia bilang kalau aku capek nyopir aku boleh istirahat ya Kang. Ya boleh Nang, jangan dipaksa gitu loh. Kayak ada beban yang berat sekali yang sedang dia rasakan, atau dia mungkin tahu seperti apa yang saya rasakan. Jadi aduh, daripada nanti dibikin live berantakan, mewek ya teman-teman, jadi ya udahlah dibikin kayak gini aja. Maaf ya, di awal bulan kok kita udah nangis-nangis, sudah sedih-sedih ya. Apapun kondisinya tetap harus bersyukur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Mas Tulus ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, nama saya Tulus. Jangan lupa supportnya dengan pencet tombol like, di share ke media sosial yang kalian punya, dan juga jangan lupa di subscribe ya. Dan teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini, Mas Tulus ucapkan juga selamat datang kembali. Supportnya seperti biasa, like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak meskip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip ya teman-teman. Terima kasih banyak. Dan teman-teman yang mau memberikan apresiasi untuk Mas Tulus, pengen nyawer kasih rezeki ke Mas Tulus, caranya juga sudah gampang. Karena sekarang YouTube sudah ada fitur super thanks, di mana kalian bisa memberikan gift atau hadiah, entah itu stiker, entah itu uang elektronik, di fitur super thanks yang ada di sini nih. Ya, di tombol sebelah sini ada tombol terima kasih namanya teman-teman, silakan pencet di situ saja. Mas Teh hari ini agak kerepotan ya teman-teman, karena mulai kemarin hari ini dari hari Selasa, Rabu, Kamis itu ada kegiatan teman-teman. Jadi ada salah satu hamba Allah yang mau bikin ngomong-ngomong buat anaknya ulang tahun, Mbak Aisyah namanya ya. Beliau tinggal di Malaysia, aslinya orang Jawa, dan beliau setiap tahun sudah sangat telaten banget, terus nguri-nguri budaya dengan memberikan anaknya among-among. Walaupun beliaunya itu tidak di Indonesia, beliaunya di Malaysia, tapi beliau setiap tahun bikin among-among buat anaknya yang ada di Malaysia. Nah, kebetulan besok itu kita akan bikin among-among teman-teman di tanggal 2 ya. Nah,
seperti yang jenengan tahu bahwa saya juga ngasuh anak-anak bajang atau bayi-bayi yang dalam tanda kutip mereka ditelantarkan oleh orang tuanya kah, atau keguguran kah, atau digugurkan dan lain sebagainya. Besok sekaligus Mas Tulus akan sambut bareng, Mas Tulus akan senggol sekalian mereka dalam doanya, kita hadiahkan pahalanya juga. Jadi maaf kalau misalnya agak kurang respon, dalam arti mungkin teman-teman kangen banget Mas Tulus live dong. Hari ini sebetulnya pengen live tapi waktunya sudah mepet teman-teman. Nanti kalau live kan panjang, durasinya bisa bisa 1 jam malah ya biasanya. Makanya Mas Tulus buat secara taping aja supaya bisa lebih dikontrol untuk kondisi waktunya, sehingga bisa bagi-bagi waktu buat bantu-bantu di belakang ya. Jadi ada hamba Allah yang bikin ngomong-ngomong. Nah, teman-teman yang mungkin gini, mumpung masih ada waktu ya, mumpung masih ada waktu, mungkin dulu jenengan pernah keguguran, atau maaf dalam arti jenengan pernah menggugurkan, entah itu dosa masa lalu, entah salah atau memang Anda sengaja atau tidak, dan kebetulan jenengan pengen anaknya ikut diselamatin bareng sama kita. Ayo silahkan DM Mas Tulus, kalau mau nambahin Mas Tulus tak tambahi, aku nitip sedekah buat almarhum anakku yang dulu pernah tak giniin, atau pernah tidak sengaja, atau pernah diambil lagi sama Allah, belum hakku untuk ngasuh dan lain sebagainya. Jenengan bisa DM Mas Tulus ya, bisa lewat WhatsApp ataupun lewat Instagram ya, @bigtulus_official. Nah, kalau misalnya biasanya ada koneksi antara saya dan juga bayi-bayi bajang itu simple sebetulnya teman-teman. Kayak misalnya jenengan di masa lalu tuh pernah melakukan kesalahan, maaf ya, pernah keguguran atau menggugurkan, atau mungkin saking bejat-bejatnya kita di masa lalu atau jenengan di masa lalu itu jenengan pernah melakukan yang namanya kegiatan itu. Nah, kalau jenengan merasa sekarang sudah waktunya untuk menyadari itu, bahwa yang harus jenengan tahu mereka tetap hidup ya. Jenengan katakan dalam hati, kalau pernah di masa lalu melakukan itu, katakan dalam hati, ya Allah, aku izinkan anak yang pernah aku dalam tanda kutip atau yang pernah engkau bla 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 bla, aku izinkan buat ikut Mas Tulus. Insya Allah nanti Allah kasih izin. Biasanya setelah jenengan mengucapkan hal seperti itu, ada koneksi antara saya dan juga jenengan. Nanti anaknya jenengan yang sudah dalam arti lama jenengan lupakan tadi, insya Allah bisa gabung sama Mas Tulus. Nanti biar sama-sama kita doakan setiap 6 bulan sekali. Biasanya Mas Tulus setiap bulan, setiap 35 hari sekali Mas Tulus bikin ambung-ambung kecil-kecilan yang ndak Mas Tulus liput di YouTube memang. Dan ya kalau teman-teman yang tahu mungkin akan paham kalau Mas Tulus memang ngurusin bayi-bayi kayak gitu. Daripada anak ini tidak beragama, anak ini tidak diasuh, nanti malah dimanfaatkan sama orang-orang yang nggak jelas buat, artinya untuk apa namanya, nyantet orang, buat guna-guna, buat katanya khodam ini khodam itu, ternyata bayi bajang. Nah, ini juga bahaya teman-teman. Jadi lebih baik WSB nakal-nakalnya ikut saya juga nggak apa-apa. Satu itu sudah kewajiban, nggak tahu juga, karena dulu saya sempat ngomong sama mbahku ketika mbahku bilang, "Mbah, mungkin ngurusi bayi bajang apaan sih Mbah, kayak gitu diurusin wong wis ora enek," kan gitu ya. Ternyata sekarang saya dikasih akses lagi, sama seperti mbahku dulu buat ngurusin bayi bajang. Ya nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan ada kebahagiaan sendiri, ada sukacita dari saya sendiri kok terkait dengan itu. Dan memang mungkin sudah garisnya saya menjalani itu, jadi ya mau gimana lagi, sudah tidak bisa saya apa-apakan lagi. Mudah-mudahan ya ini salah satu jalan dari Allah untuk saya mendapatkan pahala untuk sangu saya di akhirat nanti ya. Sekali lagi teman-teman, yang seperti yang Mas Tulus sebutkan di awal, kalau mau ikut kegiatan ini, pengen ikut memberikan atau mengirimkan doa pahala dari jenengan sedekahkan, bisa DM Mas Tulus ya. Karena besok tanggal 2 kita akan among-among khusus buat anaknya Mbak Aisyah. Tapi selebihnya kalau teman-teman mau ikutan juga Mas Tulus akan izinkan ya, silahkan. Karena langka kegiatan seperti ini, kegiatan among-among buat anak-anak yang ulang tahun atau untuk ulang tahun orang itu sulit sekali, khususnya untuk anak-anak ya. Karena ini nanti khusus buat anak-anak. Jadi kami kemarin sudah bungkusin ciki, hari ini sudah mulai ngeracik masakannya, besok sudah mulai packing dan langsung dibagikan ya. Kalau yang mau ikutan, Mas Tulus ada waktu hari ini sampai besok jam 10 siang ya teman-teman. Sampai jam 10 siang biar masih bisa belanja, biar masih bisa buat nambahin. Kalau ada yang mau, kalau enggak juga ada apa-apa. Nggih. Langsung DM Mas Tulus nggih. Terima kasih banyak orang baik, sekali lagi untuk semuanya. Maaf kalau openingnya terlalu lama ya, ngapunten, sekali lagi terima kasih banyak. Mas Tulus masih ingatkan lagi untuk teman-teman bahwa kita punya kegiatan baik juga di setiap bulan, di Jumat akhir bulan, selalu setiap Jumat akhir bulan, insya Allah mudah-mudahan Allah ijabah, selalu akan ada, amin, kegiatan baik kita, yaitu bagi-bagi nasi box. Nah teman-teman yang masih pengen bantu, terima kasih. Untuk yang sudah bantu juga terima kasih. Sekali lagi
Teman-teman bisa membantu kegiatan baik ini dengan cara apa? Dengan cara klik kolom deskripsi, transfer minimal Rp12.000 untuk satu nasi box, maksimalnya unlimited ya. Bisa langsung cek di kolom deskripsi, transfer sekarang juga Rp12.000 minimalnya, maksimalnya unlimited. Aku mau bilang terima kasih untuk semuanya, hamba-hamba Allah yang sudah dalam kondisi apapun jenengan sudah membantu kegiatan baik ini. Terima kasih. Ada yang bisa disebutkan namanya, ada yang tidak. Aku terima kasih banyak. Udah dilebih-lebihin rezeki juga buat nyawer Mas Tulus katanya. Terima kasih, berkah melimpah kembali jenengan. Pokoknya Mas Tulus doakan semoga diberkahkan rezekinya, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, baik untuk nasi box dan juga ngelebihin buat nyawer Mas Tulus ya, untuk request lagu dan lain sebagainya. Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul untuk hajat baiknya. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk terus semangat ya teman-teman. Apapun kondisinya kita harus semangat. Kalau saya tidak ingin mengatakan saya mengeluh, tapi ada hal yang saya ingin sampaikan sama teman-teman. Kalau teman-teman bilang Mas Tulus bisa sebegitu strongnya, bisa happy depan kamera, hibur teman-teman, ya itu karena sudah resiko kita sebagai konten kreator. Padahal bahasa kasarnya aja, saya setiap bangun saya berharap mudah-mudahan beras saya nggak habis. Saya cerita begini bukan saya, demi Allah saya nggak minta untuk jenengan untuk jenengan dikasihi dengan saya cerita seperti ini. Jujur, ketika saya bangun saya hanya bisa berdoa sama Allah, ya Allah mudah-mudahan berasku nggak habis, ya Allah mudah-mudahan adikku hari ini jalan rezekinya lancar untuk cari rezeki di jalanan, Allah selamatkan. Hanya itu di pikiran saya. Jujur teman-teman, saya dalam kondisi yang sangat down sekali, dalam kondisi apapun, tapi saya tidak mau memperlihatkan itu sama teman-teman. Biar apa? Aku selalu bilang, ayo teman-teman semangat, dalam kondisi apapun kita harus tetap semangat. Makanya aku terima kasih sekali buat teman-teman yang bagi rezeki ke Mas Tulus. Mas titip buat nasi box ya, sisanya buat nyawer gitu. Masya Allah, itu tuh bermanfaat banget buat saya. Karena maaf kalau sekarang Mas Tulus lagi sangat-sangat kondisi down. Adikku yang di kampung juga kopinya lagi berantakan, Mas Wardi juga narik lagi berantakan. Jadi demi Allah saya tidak mengeluh, maaf saya tidak mengeluh, saya nggak minta dibelas kasihani sama teman-teman atau siapapun yang nonton. Tapi saya pengen semangat saya buat ngasih jenengan support sistem dari saya buat jenengan ini, meskipun saya dalam kondisi apapun saya nggak pernah mau memperlihatkan itu ke teman-teman, karena saya pengen saya jadi berkat buat teman-teman yang nonton, biar teman-teman semangat meskipun keadaan saya juga sedang tidak baik. Dan makanya saya nggak jadi bikin live karena tiba-tiba dibilang kalau aku capek aku nggak usah, aku boleh istirahat ya Kang, katanya aku capek. Aku kasihan lihat Kang Tulus harus nahan beli ini, nahan beli itu, harus beli mobil, bayar mobil dan sebagainya. Itu bikin saya kayak ya, tapi kan nggak mungkin Allah itu kasih kita kesusahan terus-terusan, itu kan nggak mungkin, pasti akan dikasih kekuatan. Makanya walaupun dalam kondisi apapun, aku janji sama teman-teman semua, aku tetap harus jadi semangat, aku tetap harus jadi berkat buat kalian semua yang di rumah. Jangan ikut-ikutan jadi sedih, kalian juga jangan putus asa. Aku yang kondisiku sedang tidak baik juga aku tidak putus asa, aku tetap harus semangat ya. Sekali-kali mengeluh wajar sebagai manusia, tapi selebihnya kita jangan mengeluh. Kita jadikan media keluh tadi atau rasa keluh tadi sebagai dorongan lagi. Oh ya, masih banyak orang yang lebih susah dari kita gitu loh. Aku sering bilang ke Mas Wardi kayak gitu, Kang aku capek loh Kang, kakiku pegel kalau habis pulang itu. Kadang saya nangis loh teman-teman, karena ya hasilnya itu belum maksimal gitu loh Mas Wardi itu nariknya. Jadi Mas Tulus betul-betul harus begini teman-teman, mikirin bayar ini bayar itu, muterin ininya tuh puyeng sebenarnya. Cuman kan aku konten kreator, aku penyemangat buat kalian, jadi aku harus semangat buat kalian. Aku juga harus jadi support system buat kalian gitu ya. Semangat ya teman-teman. Aku cuma bisa bilang terima kasih buat yang support saya tanpa terkecuali. Demi Allah, demi Rasulullah, saya nggak ada niat buat ngemis minta apapun dari jenengan, tapi saya terima kasih sekali lagi buat siapapun yang sudah membantu. Nggak usah bantu saya, bantu aja buat kegiatan nasi box saya sudah terima kasih banget ya. Terima kasih, pokoknya sehat selalu buat kita dan juga harus semangat. Ada yang ingin Mas Tulus sampaikan? Oke. Mungkin teman-teman sudah nunggu video terkait dengan tanggal 1 ya. Prediksi Mas Tulus ini kan tanggal 1
Februari teman-teman nunggu Mas Tulus bahas terkait dengan tanggal 1. Tapi bukan itu yang pengen Mas Tulus bahas. Tapi mungkin hari ini akan ada 2 video ya yang akan Mas Tulus pisah. Tapi ini satu dulu, nanti Mas Tulus tayangkan, baru nanti sore bisa Mas Tulus syuting. Mungkin tayangnya di sore, terus sore aku syuting. Aku harus ke belakang juga, harus bantu motong-motong, harus bantu packing-packing. Karena kita tim ya, kita satu tim. Aku, Mbak Lucy, Mbak Tika, sama Mbak Yanti itu tim untuk masak. Jadi harus bareng-bareng, aku juga nggak enak kalau misalnya aku standby di rumah sedangkan mereka yang kerja. Maaf. Jadi nanti kita akan buat 2 video ya teman-teman ya. Video kali ini aku pengen cerita sama teman-teman terkait dengan apa yang disampaikan Cerondol ke aku. Gara-gara tadi pagi banget, itu jam sekitar setengah 5 subuh, aku bangun, aku bikin teh sama makan roti, dan Jakarta Selatan itu pagi-pagi sudah hujan teman-teman. Pagi-pagi sudah hujan. Dan aku bilang, ya namanya Mas Tulus iki wonge cengeng ya. Mas Tulus orangnya kan cengeng. Jadi pikiran aku tuh Cerondol buat ditungakne tondo nduk ben ora udan. Aku kan kasihan ya. Aku mikirin Mbak Tika sama Mbak Yanti kan lagi hamil ya. Subuh-subuh belanja. Pagi-pagi lewat gitu. Aku mau belanja, mau nitip apa enggak usah nitip gitu. Emang dari pagi, dari subuh itu mataku kayak wis glembrer-glembrero itu loh. Air itu kayaknya mau keluar terus. Nah, di sela-sela itu tuh Cerondol justru bilang, loh Lek, malah api kayak udan. Sekarang hujan tuh bagus. Kalau Februari ini Jakarta nggak hujan, bahaya Lek. Pertanda buruk. Jadi disitulah, gara-gara statement itulah pecahlah omongan kita, meluaslah ulasan kita, dan Mas Tulus akan cerita sama teman-teman semua. Dan memang bulan-bulan yang lalu teman-teman mungkin aneh ya, harusnya kan sudah masuk musim penghujan di akhir Januari itu ya sekitar tanggal 15 Januari itu sudah ada kandungan hujan. Tapi di angka Mas Tulus lihat terang. Terus beberapa ahli juga menyampaikan, ada beberapa orang yang menyampaikan harusnya hujan loh ini. Bahkan kemarin pas Imlek saja itu tidak hujan. Ya, biasanya untuk Jakarta, ini Jakarta ya teman-teman yang aku sampaikan ya. Jakarta itu Imlek selalu hujan. Nggak ketang cuma gerimis. Itu tidak sama sekali. Dan menurut aku ini satu kabar baik juga kalau bagi saudara-saudara kita yang meyakini itu bahwa sebelum Cap Gome atau sebelum Imleknya di tanggal 15 Imlek atau di tanggal 15 tahun baru Cina ini hujan, itu berarti pertanda bagus ya. Alhamdulillah, kita aminkan saja kalau sesuatu yang baik. Dan Cerondol juga menyampaikan sesuatu yang sama teman-teman, karena dengan adanya hujan ini justru katanya ini bagus Le. Nah disinilah aku bisa ngewedar sedikit ada apa sebetulnya terkait dengan kadar hujan yang kita sendiri sudah tahu teman-teman. Harusnya hujan kok nggak hujan, harusnya musim hujan malah panas, harusnya musim panas malah hujan. Dan di 2023 ini beberapa kali aku melihat ada beberapa komponen angka yang nih seharusnya ya Februari sampai Maret ini seharusnya ada kandungan hujan yang lumayan. Seharusnya ya di bulan Februari ini sampai di bulan Maret atau pertengahan April seharusnya, atau akhir April malah, jadi harusnya itu ada kandungan hujan teman-teman. Kalau memang tidak ada, ini justru pertanda yang kurang baik. Feelingku mengatakan seperti itu. Tapi ternyata Cerondol juga menyampaikan hal yang sama, bahwa kalau misalnya nggak terjadi hujan, sepertinya ancaman yang kurang bagus nih Le buat Jabodetabek. Dan khususnya untuk Pulau Jawa katanya. Kalau misalnya sampai Februari ini nggak ada turun hujan di Pulau Jawa, ini bahaya katanya. Ini pertanda kurang bagus sebetulnya gitu. Nah, ketika ternyata di Februari hujan, Cerondol menyampaikan ketika aku bilang kasihan buat didoain tondo jangan hujan gitu. Kadang-kadang Cerondol tuh doanya juga dijabah loh sama Allah. Jangan hujan dulu dong. Ini mau ini misalnya gitu-gitu, bener-bener nanti hujannya reda. Ya Wallahu alam ya, mungkin dia punya cara untuk berdoa kepada Tuhan, gimana caranya biar cepat sampai doanya kemudian dikabul sama Tuhan. Bukan berarti Cerondol bisa ngontrol hujan ya, ngapunten ya, saya nggak mengatakan seperti itu. Tapi ketika ada statement itu, jadinya aku jadi penasaran, kalau misalnya seandainya tahun ini nih kemaraunya panjang, sebetulnya ada beberapa akses yang kurang baik teman-teman untuk Indonesia sendiri. Karena angka-angka yang basah yang dari Mas Tulus lihat di sini ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6 ya di bulan 2, bulan 4,
bulan 6 dan juga bulan 8. Seharusnya ini ada kandungan airnya. Nah, kalau di beberapa bulan ini, khususnya di Februari ini, tidak ada kandungan hujan sama sekali, ini akan menjadi simbol bahaya untuk Nusantara. Tapi alhamdulillah Allah kasih hujan untuk di awal Februari. Ini tanggal 1 tadi hujan teman-teman. Tadi hujan deras banget pagi sampai di jam 10, jam setengah 10 reda, hujan sebentar lagi, dan ini jam 11 di sini juga sudah mulai hujan ya. Untuk pasar Minggu sudah mulai hujan tapi reda lagi. Mas Wardi barusan jalan dan ini Mas Tulus sudah mulai syuting buat bikin video buat kalian. Dan yes, seperti yang disampaikan Cerondol bahwa hujan di bulan Februari ini menjadi pertanda baik bagi kita. Amin, aminkan dulu saudaraku, amin ya Allah. Kalau misalnya tidak ada hujan di bulan Februari, ini adalah pertanda yang kurang baik. Setelah aku cari tahu kenapa Nduk kok hujan di bulan Februari menjadi pertanda baik, karena ada sesuatu yang memang harus dilembutkan, ada sesuatu yang harus dicerna ya, ada sesuatu yang keras. Sayangnya saya nggak bisa menjelaskan. Ada sesuatu yang sedang panas, ada sesuatu yang sedang keras sekali. Ini untuk dilembutkan sama air. Nah, alhamdulillah Allah kasih hujan. Dan Cerondol kasih pemahaman ke kita ya teman-teman. Juga ini aku pengen kasih dua hal nanti. Pengen ada dua hal yang aku sampaikan. Salah satunya adalah kebaikan hujan di bulan Februari ini adalah pertanda baik untuk Pulau Jawa khususnya. Nah, kalau misalnya tempat itu atau di Pulau Jawa sendiri atau Jabodetabek khususnya tidak ada kandungan hujan di bulan Februari, selama bulan Februari ini nggak ada hujan satu hari pun selama 1 bulan, itu pertanda yang kurang baik untuk wilayah itu. Dari yang disampaikan Cerondol, sekali lagi yang disampaikan Cerondol ini atau dari hasil firasat saya sendiri ini tidak ada pembenaran ya teman-teman. Jadi belum tentu yang saya sampaikan itu benar. Jadi teman-teman tidak harus percaya dengan apa yang saya sampaikan. Oke, tidak harus dipercaya apa yang saya sampaikan. Oke, saya disclaimer ya, jangan nanti dicaci maki lagi saya di kolom komentar. Nah, kemudian hal pertama yang ingin saya sampaikan, kebaikan di balik hujan. Kalau misalnya beberapa tempat yang diperkirakan seharusnya di bulan Februari ini sama sekali tidak ada hujan, teman-teman harus waspadai tingkat musibah yang mungkin akan terjadi di wilayah itu. Nah, Cerondol juga kasih clue bahwa terkait dengan tanah yang disiram air ini adalah simbol kekerasan sesuatu, simbol kepanasan sesuatu yang akan diredakan. Nah, tanggal-tanggal genap di sini ini akan menjadi bulan-bulan genap di bulan 2023. Ini akan jadi kayak semacam kalau kita nanam bunga itu kayak disiramnya di bulan-bulan genap itu loh teman-teman. Jadi 2, 4, 6, 8 itu akan disiram. Buat apa? Buat ngeredain yang panas tadi. Buat apa? Buat menetralisir yang keras dan juga panas tadi. Jadi semacam ada sesuatu yang sedang dilunakkan, ada sesuatu yang sedang diredakan. Yang tadinya panas, yang tadinya keras itu sedang diademkan, sedang dilunakkan lagi supaya tidak terlalu keras. Itu tujuan hujan di bulan Februari kalau dari versi yang Cerondol sampaikan. Kemudian kalau misalnya hujan itu tidak ada sama sekali di bulan Februari ini di daerahnya kalian, kalau yang disampaikan Cerondol, sekali lagi disclaimernya ini belum tentu benar. Cerondol menyampaikan berarti tempat itu sedang ada kemungkinan 2 hal. Yang pertama akan ada musibah besar, yang kedua ada wabah yang sedang menunggu. Ada wabah yang akan timbul di daerah itu. Ya, kalau misalnya di bulan Februari ini tempatnya yang jenengan atau desanya yang jenengan atau lokasinya yang jenengan ini tidak ada hujan sama sekali, ada 2 hal yang ditakutkan sama Cerondol. Sekali lagi tidak dipastikan. Sekali lagi saya tidak memastikan, Cerondol pun tidak memastikan. Ditakutkan sama Cerondol kalau misalnya daerah tersebut yang pertama ada musibah besar, yang kedua ada pagebluk atau penyakit atau virus atau sesuatu yang bisa saja menjadi pengganggu di daerah itu. Ya, bisa jadi mungkin karena bisa juga terkait dengan musibah itu. Musibah ini kan macam-macam ya teman-teman. Musibah dari misalnya desamu itu dikorupsi
ya. Terus uang atau dana desanya itu nggak sampai ke kalian, jadi kayak semacam. Nah, ini jadi pertanda juga untuk sesuatu yang makmur atau tidak makmurnya dalam tanda kutip pesan yang disampaikan alam kepada kita, kepada manusia. Jadi kalau misalnya Yogi mau salah satunya kita ingatkan lagi, kalau misalnya satu daerah di Pulau Jawa, khususnya di Pulau Jawa atau di beberapa wilayah selain Pulau Jawa sendiri, memang khususnya Pulau Jawa atau Jabodetabek, kalau selama bulan Februari tidak ada hujan, yang pertama harus waspadai beberapa masalah. Salah satunya adalah musibah atau mungkin sesuatu yang salah di desa itu atau di tempat itu, ya, terkait dengan beberapa macam hal, ya, termasuk korupsi, maksiat dan lain sebagainya, itu kita waspadai. Yang kedua adalah penyakit. Ini sangat ditakutkan sama Cerondol. Dua hal ini memang Cerondol sering, dari tadi malam dia bilang harus hati-hati. Dan teman-teman, sekarang itu nyamuk banyak banget loh pasar Minggu itu. Mulai maghrib nyamuk tuh, Masya Allah. Kita harus hati-hati dengan virus itu ya teman-teman. Jadi memang beberapa hal yang disampaikan Cerondol itu bisa aku rasakan secara nyata juga dari beberapa hal yang memang aku lihat sendiri gitu loh. Aku saksikan dengan sendirinya, dengan mata kepalaku sendiri, karena nyamuk lagi banyak ya, sangat-sangat mungkin dong. Apalagi dari beberapa hari panas, Januari panas, tiba-tiba jebret hujan, dan dari pagi sampai ketemu malam masih hujan. Kemarin aja seharian hujan. Ya, bisa yang seperti itu akan memicu penyakit baru teman-teman, virus baru, flu, batuk dan lain-lain, itu harus diwaspadai. Kemudian tadi dua hal yang pengen Mas Tulus sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan tanda baik atau buruk terkait dengan hujan yang ada di bulan Februari. Yang kedua adalah terkait dengan sesuatu yang mungkin ini akan menjadi potensi terbesar, musibah yang mungkin saja akan ada justru ketika hujan ini terlalu banyak, hujan itu terlalu sering banget hadir di tempat itu selama 1 bulan ini, selama Februari ini. Ini intuisinya buat 3 bulan ke depan ya, bisa Februari, Maret, April, sampai Mei, atau mungkin hanya Februari, Maret, April. Ini kandungan pesan di balik hujan di bulan Februari ini, kalau buat aku, bagi sebagian wilayah adalah contoh bahwa akan ada sesuatu yang berlebihan ketika hujannya itu berlebihan. Ya, jadi yang aneh adalah hujan bukan berlebihan, tapi hujannya itu dengan kadar yang lama. Hujan bukan dengan bukan besar atau tidaknya hujan, tetapi hujan dengan kadar yang lama. Ini menjadi contoh kalau tempat itu tuh sedang dalam kondisi disucikan atau dibersihkan, atau sedang disapu lah istilahnya gitu. Sedang dalam kondisi dibersihkan dari sesuatu. Jadi kalau misalnya tempat itu dengan kadar hujan, oke, yang Mas Tulus masukkan di balik hujan tadi adalah hujan yang seperti biasa, ya, hujan kemudian reda. Nah, ini hujan yang hal yang kedua yang Mas Tulus sampaikan adalah hujan yang terlalu lama, dengan waktu atau rentang waktu yang cukup lama di wilayah tersebut. Berarti kita patut bersyukur, bisa jadi itu tempat yang dikasih hujan cukup panjang dengan kadar panjang tadi sedang dibersihkan, sedang dicuci, sedang diberikan sesuatu yang baik. Dalam arti diberikan rahmat dan juga keberkahan sama Tuhan. Anggaplah seperti itu. Tempat yang hujannya terlalu banyak. Tapi sekali lagi, Februari ini juga kandungan airnya cukup banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman, contohnya saya sendiri yang tinggal di wilayah banjir, kalau hujan rentangnya cukup panjang, ya, rentang hujannya panjang dengan kadar hujan yang banyak atau yang besar, berarti kita harus waspada. Berarti kita harus tingkatkan kewaspadaan kita. Kadar air di 2023 di bulan 2 ini akan cenderung banyak juga teman-teman. Lebih banyak daripada bulan 6, bulan 8 sama bulan 10. Bulan 4 itu akan lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Akan cenderung lebih banyak di bulan Februari. Jadi sangat-sangat mungkin kalau misalnya, walaupun tadi Mas Tulus bilang kalau secara jangkanya atau secara jaraknya cukup panjang, jaraknya bisa seharian hujan, kalau dengan kadar hujan yang besar, kemudian dengan dengan kadar yang panjang, bisa saja jadi musibah untuk tempat-tempat yang sudah dipotensikan terkena banjir.
ya. Harus tingkatkan kewaspadaan. Gak usah orang lain, tempat tinggal saya di Pasar Minggu juga banjir soalnya ya. Itu ya teman-teman ya. Kita harapkan mudah-mudahan apa yang disampaikan Cerondol ini sesuatu yang baik, sesuatu yang yang indah. Karena bahkan Cerondol juga bilang kalau misalnya hujan ini juga bisa meluluhkan sesuatu yang sedang, nih bunyinya begini. Ya, sayangnya Pak boleh ngomong. Ngapunten ya teman-teman. Jadi intinya adalah ini adalah pandangan yang baik. Ini adalah beberapa clue yang baik yang saya terima dari Cerondol, dari hasil yang saya pikirkan juga. Mudah-mudahan ya ini sebuah pertanda baik dan mudah-mudahan kadar hujan yang panjang tadi betul-betul jadi media penurunan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Jangan dengan kadar yang lebar atau dengan jangan dengan kadar hujan yang banyak. Cukup dengan kadar yang meluas saja. Nggak apa-apa hujannya seharian tapi dengan kadar yang kecil berarti mungkin tidak akan berpotensi ke banjir. Tapi kalau misalnya sudah hujannya semalaman dengan kadar yang besar, selain itu adalah pertanda baik untuk kita, untuk sesuatu yang digambarkan sedang disucikan atau dibersihkan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi tempat itu memang sudah langganan banjir, bisa jadi potensi banjir. Itu ya teman-teman. Sekali lagi yang saya sampaikan ini sebatas dari apa yang saya diskusikan dengan Cerondol. Belum tentu yang saya sampaikan ini benar. Ya, tidak ada pembenaran dari apa yang saya sampaikan. Jangan percaya silahkan, tidak pun tidak masalah. Nggih. Terima kasih untuk apa yang sudah jenengan sampaikan, sudah jenengan terima hari ini. Sekali lagi tidak ada guru di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngewadal, kita sama-sama ngelepas apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman. Dan sekali lagi saya minta maaf kalau di awal tadi sempat melankoli sekali. Betul-betul saya tidak ada harapan untuk ngemis, tidak ada sama sekali demi Allah. Saya pengennya jenengan yang lagi susah ini nonton Mas Tulus, aku susah loh. Aku wes ngeluh habis-habisan. Ternyata Mas Tulus luwih susah seko aku. Dan dia tetap bisa strong. Mas Tulus bisa terus semangat buat aku yang lagi nonton. Nah berarti aku harus lebih semangat lagi. Tujuan aku itu. Kalau misalnya pikiran yang jenengan larinya kemana-mana, silahkan blokir channel ini. Biar jenengan lebih paham arti kehidupan. Matur sembah nuwun ya semuanya. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah. Amin. Yang sedang punya masalah semoga cepat selesai. Untuk yang sedang punya hutang piutang semoga cepat lunas hutangnya, amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja rezekinya berkah barokah, amin ya Allah. Untuk yang sedang pengen punya momongan, ya Allah semoga segera Engkau kabul ya Allah. Hajat dari ayah dan juga ibu yang menginginkan momongan darimu ya Allah, amin. Untuk yang sedang pengen ketemu dengan jodohnya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Yang sedang punya hajat untuk jual rumah warisan keluarga biar nggak ada perselisihan paham semoga segera laku, bisa untuk mencukupkan kebutuhan seluruh anggota yang mendapatkan warisan, amin. Untuk yang pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, naik haji, segala macam yang baik-baik hajatnya semoga segera Allah kabul, amin ya Allah. Untuk saya dan juga jenengan semua semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua itu dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kabul hajate. Sekali lagi matur sembah nuwun untuk supportnya teman-teman. Aku tahu kalian semua sayang sama aku. Mbak Aksil Naros terima kasih, bunda-bundaku, ayah-ayahku, kakak-kakakku semuanya. Pokoknya aku terima kasih banyak, berkah melimpah untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk ya partisipasi buat besok tanggal 2 silakan DM Mas Tulus karena ini memang terbatas, tidak dibuka secara umum. Jadi Mas Tulus besok akan buat secara ya lumayan besar. Kuotanya ada 100 box. Jadi teman-teman yang masih pengen nambahin lagi silahkan. Khusus buat anak-anak ya. Kalau yang besok itu khusus buat anak-anak. Silahkan DM Mas Tulus di Instagram ataupun di WhatsAppnya Mas Tulus ada nggih. Matur sembah nuwun ya semuanya. Terima kasih. Mas Tulus minta maaf kalau terlalu panjang ngocehnya. Kalau tidak sesuai dengan jenengan harapkan Mas Tulus minta maaf. Semoga ada manfaat dari apa yang jenengan tonton di video ini ya. Mas Tulus pamit. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa juga untuk tidak skip iklan yang pendek. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Mas Tulus pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang baik saya selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.